Jadi pasukan pemburu KKB gantikan Satgas Nemangkawi. Berikut cara kerja operasi Damai Kartens. Polri berencana akan mengganti operasi Satgas Nemangkawi menjadi operasi Damai Kartens untuk memburu kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Diketahui operasi Satgas Nemangkawi yang berperan memburu KKB akan berakhir 25 Januari 2022 mendatang. Sebagai gantinya, Polri akan menerapkan operasi dengan nama sandi baru, yakni Operasi Damai Kartens. Operasi Damai Kartens akan bertugas selama 6 bulan ke depan untuk memburu KKB. Berganti nama sandi tentunya berganti pula cara kerjanya. Dalam memburu KKB, Operasi Damai Kartens akan lebih mengedepankan intelijen dan pembinaan masyarakat. Iya benar, Satgas Nemangkawi berganti nama menjadi Damai Kartens, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi. Dedi menuturkan operasi Damai Kartens akan berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Usai masa operasi itu, nantinya operasi tersebut akan kembali dievaluasi oleh Polri. Ya betul, sampai 6 bulan ke depan baru dianif kembali ya. Nantinya pendekatan soft approach diutamakan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat Papua, jelas Dedi. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menambahkan, operasi Damai Kartens akan mengedepankan fungsi intelijen hingga pembinaan masyarakat ketimbang penegakan hukum. Cara bertindak yang dikedepankan dalam operasi Damai Kartens ini persuasif dan preemptif. Dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi binmas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain. Fungsi preventif, sabara, dan gakhum. Jadi gakhum itu sebagai fungsi pendukung, tugas dia. Sementara itu banyaknya anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang menyerah dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diapresiasi Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berencana menemui para bekas anggota KKB yang telah menyerah tersebut. Hal ini diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri belum lama ini di Jayapura. Memang benar Presiden beberapa waktu lalu menyatakan bersedia menemui mantan KKB yang sudah sadar dan ingin bersama saudaranya membangun daerah, kata Kapolda Fakiri dikutip dari laman Kompas TV. Namun, kata Kapolda Fakiri, mantan KKB tersebut harus benar-benar tidak lagi menebar aksi teror bersenjata di Papua. Keinginan Presiden Jokowi tersebut pun akhirnya direspon oleh Polda Papua dengan meminta tokoh agama turut mengambil peran dalam memberikan pemahaman kepada KKB. Hal itu perlu dilakukan agar mereka tidak lagi mengganggu warga dan aparat keamanan, tetapi turut serta secara aktif membangun daerahnya Papua. Peran tokoh agama sangat penting, karena kelompok yang belum sepaham dengan kita bila terus didekati. Saya yakin suatu saat mereka akan sadar, ujar Kapolda Fakiri. Apalagi Polda Papua membuat terobosan dengan merekrut 2.000 bintara melalui program Bintara Noken yang dibiayai melalui dana otonomi khusus, sambung Kapolda Fakiri. Saat ini dari 2.000 calon bintara itu, sebanyak 1.998 orang telah dilantik. Mereka nantinya ditugaskan di daerah asal mereka atau polres di mana mereka mendaftar. Seperti diketahui dalam operasi Nemangkawi Papua tahap 1 dan 2, sebanyak 53 KKB Papua menyerah dan 27 anggota separatis diringkus. Sepak terjang operasi Satgas Nemangkawi. Prestasi Satgas Nemangkawi dalam memburu kelompok kriminal bersenjata Papua memang cukup gemilang. Namun operasi Satgas Nemangkawi dalam memburu KKB Papua akan segera berakhir dalam hitungan hari. Polri telah memutuskan untuk memperpanjang masa tugas Satgas Nemangkawi hanya sampai 25 Januari 2022.